Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan membenci saudara di dalam hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seringkali kita menemukan adanya pertikaian, adanya keributan, adanya perselisihan di tengah-tengah kakak adik, abang dan adiknya, saudara bersaudara di tengah-tengah keluarga. Perselisihan yang sering terjadi dikarenakan harta warisan atau di kalangan orang Batak setelah selesai mengebumikan orang tuanya yang sudah meninggal. Mungkin ayahnya sudah terlebih dahulu. Ketika menguburkan ibunya, maka sering sekali adanya perselisihan. Terlebih lagi persoalan untuk menyelesaikan segala hutang piutang setelah adat kematian dari orang tuanya. Ini yang sering terjadi pada umumnya. Namun tidak semua, tetapi ada yang seperti itu. Ibu bapak saudara, dalam nats renungan harian pada pagi hari ini, di mana Musa sedang mengingatkan orang-orang Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, di mana mereka yang hidup berdampingan dengan 12 suku Israel, di mana mereka diminta untuk tidak membenci saudaranya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Di dalam hati saja pun tidak boleh. Karena kadang ada orang tidak mau bertengkar, tidak mau ribut, tapi dalam hatinya sakit. Ini yang sering terjadi. Namun kita boleh diingatkan hari ini, dalam hati pun tidak boleh membenci saudara. Kalaupun memang tidak suka seperti yang dikatakanlah, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Menegur dengan kasih, menegur dengan sapaan yang benar, sapaan yang mungkin bisa diterima. Tapi memang orang ketika ditegur, kalau dia salah saja ditegur, itu bisa tersinggung, apalagi tidak salah. Ini yang sering terjadi, menjadi persoalan bagi kita ketika kita berbicara tentang tegur-menegur terkait kesalahan saudara. Jangankan orang lain, saudara saja, saudara kita sendiri saja yang kita tegur, mungkin dia bisa tersinggung dan bisa marah dan mengakibatkan perselisihan. Selanjutnya dikatakan, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Seringkali kebencian, amarah, dendam yang disimpan dalam hati dapat mengakibatkan dosa bagi kita. Karena apa? Kita akan mengata-ngatai, kita akan berusaha untuk membalas, dan kita akan melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka kita jangan menyimpan akar kepahitan dalam diri kita. Bila perlu langsung saja diselesaikan, langsung minta maaf, atau di skip bahasanya sekarang, sudah lepaskan pengampunan. Itu dia yang sering terjadi. Sama seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu awalnya saja dia coba baikan, dia menjulurkan tangannya dan tidak melihat saudaranya itu. Tetapi setelah itu dia akan baikan. Beda dengan orang dewasa. Baikan katanya, iya baikan, tapi coba pergi ke sana, kamu datang, dia pasti tidak mau. Ya saya udah baikan, hanya di bibir sudah baikan, tapi dalam hati belum. Itu yang dikatakan nats renungan harian pada hari ini. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari Herman Hesse,
Jika kau membenci seseorang, kau membenci sesuatu dalam dirinya yang juga merupakan bagian dari dirimu. Apa yang bukan bagian dari dirimu tidak mengganggumu. Lalu Ali bin Thalib, seorang penyair Timur Tengah berkata, jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah kepadamu. Lalu Christina Tirta, seorang penulis berkata, membenci seseorang itu seperti menambatkan beban berat di hatimu. Dan saat kau berhasil menggergaji salah satu rantai besi dan membiarkan jangkarnya terlepas darimu, kau sudah siap untuk maju kembali dan melanjutkan perjalananmu. Kini tinggal satu jangkar lagi yang harus kau lepas. Mari kita belajar mengasihi, menegur dengan lembut dan kasih, sehingga terjalin persaudaraan yang baik di antara kita dan saudara kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami boleh menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan hidup di dalam kasih di antara kami yang bersaudara. Terpuji nama Tuhan, di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.